Namanya adalah Bagas, 22 tahun, pemuda sederhana dari Kediri, Jawa Timur. Ia bukan lulusan sarjana, bukan pula anak orang kaya. Hidupnya keras, membanting tulang sejak remaja demi membantu ibunya yang menjanda sejak ia masih SMP. Suatu hari, datang tawaran tak biasa dari seorang agen tenaga kerja luar negeri. Tawaran itu terdengar aneh sekaligus menggiurkan, merawat seorang janda kaya di Kamboja, dengan bayaran 150 juta rupiah selama 6 bulan. Kerjanya gampang kok, cuma nemenin dia, bantuin bersih-bersih rumah, dan nemenin ngobrol. Dia hidup sendiri, kata si agen. Bagas sempat ragu, tapi godaan uang dan impian mengubah nasib keluarganya membuatnya akhirnya berangkat. Sesampainya di Phnom Penh, ia dijemput oleh supir pribadi dan dibawa ke rumah mewah bergaya kolonial. Di sanalah ia bertemu dengan wanita bernama Madam Helena, seorang janda berusia 40 tahun, berwajah cantik, elegan, dan selalu tampil tenang. Helena bukan wanita biasa, ia adalah keturunan campuran Prancis-Khmer, dan pernah menikah dengan seorang pengusaha kaya yang meninggal 2 tahun lalu. Sejak itu, ia hidup sendiri dalam kesepian. Saat pertama melihat Bagas, Helena tersenyum lembut. Kamu masih muda sekali. Kamu pasti berpikir, siapa wanita aneh yang menyewa pemuda Jawa untuk tinggal bersamanya? Ya. Bagas hanya menunduk, gugup, tapi sejak hari itu, hidupnya berubah total. Tugas Bagas sederhana, ia membersihkan taman, menyiapkan teh, dan duduk menemani Helena saat sore menjelang. Tapi yang ia pelajari lebih dari itu. Helena mengajarinya bahasa Inggris, memperkenalkannya pada musik klasik, membacakan puisi, dan kadang, hanya diam bersamanya memandang hujan dari jendela balkon. Apa kamu pernah jatuh cinta, Bagas? Tanya Helena suatu malam, saat mereka duduk di taman belakang. Bagas tidak menjawab, tapi saat ia menatap mata Helena yang teduh dan sedih, ia tahu jawabannya perlahan berubah. Bagas mulai menyadari, Helena menyimpan luka besar. Ia sering menangis di malam hari, mengurung diri di kamar, dan sesekali bicara sendiri dalam bahasa Prancis. Satu malam, Bagas mendengar suara isakan dari ruangan lukisan. Ia mengintip, dan melihat Helena menangis di depan potret suaminya. Aku sudah mencoba, tapi aku tak bisa melupakanmu. Bagas tahu, ia bukan sekadar TKI, ia mulai menjadi bagian dari hidup wanita itu. Hubungan mereka berubah, tak ada pernyataan cinta, tapi Bagas mulai mengenal Helena lebih dalam. Ia tahu Helena suka teh chamomile, takut badai, dan suka bunga melati karena itu mengingatkannya pada suaminya yang meninggal. Helena juga berubah, ia mulai tertawa, mulai berjalan keluar rumah, bahkan mengajak Bagas makan di restoran mewah. Di hadapan orang-orang, mereka seperti pasangan tak lazim, pria muda dari kampung dengan janda aristokrat berusia 40 tahun, tapi mereka tak peduli. Cinta tidak punya usia. Suatu hari, Helena menerima surat misterius. Ia menjadi dingin, ketakutan, ia menyuruh Bagas untuk tidak keluar rumah selama seminggu. Ada orang yang tidak ingin aku bahagia, katanya dengan suara bergetar. Bagas tidak paham, tapi ia tahu, masa lalu Helena belum selesai. Dan kali ini, ia ingin melindungi wanita itu. Hujan turun deras malam itu. Helena berdiri di balkon, tubuhnya gemetar. Bagas memeluknya dari belakang. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, kata Helena lirih, tapi kalau kamu pergi, aku akan benar-benar sendiri. Bagas menatapnya, aku nggak akan kemana-mana, madam. Dan untuk pertama kalinya, Helena mencium kening Bagas. Sudah lebih dari 2 bulan Bagas tinggal di rumah besar itu. Hubungannya dengan Helena berubah dari sekadar majikan dan pekerja menjadi sesuatu yang tak bisa mereka definisikan. Ada kehangatan yang tidak biasa setiap kali mereka berbicara. Ada kedekatan yang tumbuh perlahan, dan itu bukan kebetulan. Suatu sore, saat hujan turun pelan dan suasana terasa sendu, Bagas membantu Helena menyusun buku-buku di perpustakaan pribadi miliknya. Saat tangan mereka bersentuhan, keduanya terdiam, mata mereka bertemu. Tidak ada kata, tapi detak jantung Bagas berpacu cepat, dan tatapan Helena seolah menyimpan rindu yang sudah lama terkubur. Mata kamu jujur sekali, kata Helena pelan, kamu mengingatkanku pada suamiku, sebelum ia berubah menjadi orang lain. Helena mengajak Bagas keluar rumah malam itu, mereka naik mobil, menembus kota, lalu berhenti di danau kecil yang tenang. Langit malam Kamboja bersih dan terang, bulan bulat sempurna menggantung di atas kepala mereka. Helena membuka bagasi,
ternyata membawa gitar tua. Kamu bisa main? Tanyanya. Bagas tertawa kecil, sedikit, tapi aku bisa coba. Ia mulai memetik senar, lalu menyanyikan lagu Jawa yang ia hafal sejak kecil. Helena mendengarkannya dengan mata berkaca-kaca. Kamu tahu, aku tidak pernah menduga, seseorang sepertimu, bisa membuatku merasa muda kembali. Hari-hari berikutnya, Helena mulai terlihat berbeda. Ia tersenyum lebih sering, suaranya lebih hangat, bahkan pelayan rumah memperhatikan perubahan itu. Madam seperti jatuh cinta lagi, bisik salah satu pembantu kepada Bagas. Helena menghabiskan lebih banyak waktu bersama Bagas. Mereka menonton film, berdiskusi soal buku, bahkan masak bersama, hal yang dulu tidak pernah ia lakukan bahkan bersama mendiang suaminya. Tapi, perasaan itu membuat Bagas takut. Ia mulai menjaga jarak. Ia tahu, masyarakat tidak akan menerima hubungan seperti ini. Ia hanya TKI dari Kediri. Helena adalah janda bangsawan, kaya, dan berpengaruh. Tapi hatinya, tak bisa dibohongi. Suatu sore, mereka duduk di ruang teh belakang rumah. Aroma melati dari kebun menguar lembut. Helena tampak gelisah. Bagas, iya, madam. Panggil aku Helena saja. Ia lalu menatap Bagas dalam-dalam. Apa kamu takut dekat denganku? Bagas menunduk. Saya takut kalau saya terlalu nyaman, saya lupa diri. Helena tersenyum pilu. Kalau begitu, biarkan aku yang mencintaimu dalam diam. Aku tidak butuh kepastian darimu. Aku hanya ingin kamu ada. Malam itu, Bagas tidak bisa tidur. Kata-kata Helena terus terngiang. Ia berjalan ke balkon kamarnya, dan ternyata Helena ada di balkon sebelah. Keduanya terdiam, hanya dipisahkan oleh dinding batu pendek. Aku tak bisa berhenti memikirkanmu, ucap Helena lirih. Bagas mendekat, perlahan, aku juga, tapi aku takut menghancurkanmu. Helena menatapnya lama. Kamu tidak menghancurkanku, kamu menyelamatkanku. Lalu, untuk pertama kalinya, Bagas mencium tangan Helena, perlahan, penuh hormat, penuh rasa yang tak terucapkan. Malam berikutnya, hujan turun deras. Lampu di rumah sempat mati. Bagas yang sedang memastikan semua aman, melihat cahaya dari kamar Helena. Ia masuk perlahan. Helena duduk di tepi ranjang, hanya mengenakan gaun tidur putih. Kamu datang, bisiknya. Aku khawatir lampunya padam, jawab Bagas pelan. Helena berdiri, lalu berjalan mendekat. Ia menyentuh wajah Bagas. Jangan tinggalkan aku, bahkan setelah kontrak itu berakhir. Jangan jadikan ini sekadar pekerjaan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, keduanya tidak tidur di ruangan yang terpisah. Pagi itu, matahari terasa lebih hangat dari biasanya. Helena bangun lebih pagi, membuatkan sarapan sendiri, untuk Bagas. Ia menyapanya dengan senyum yang tak bisa disembunyikan. Kita mau kemana hari ini? Tanyanya ceria. Kemanapun kamu mau, jawab Bagas sambil menatapnya. Hari itu mereka pergi ke kebun bunga, ke pasar tradisional, dan makan di pinggir jalan seperti pasangan biasa. Orang-orang memandang mereka heran, tapi mereka tak peduli. Di dunia mereka berdua, yang lain tak lagi penting. Suatu malam, tamu pria datang ke rumah Helena, seorang pengusaha asal Singapura yang dulu pernah dekat dengannya. Helena menyambutnya dengan formal, tapi Bagas merasa asing. Ia menonton dari jauh, hatinya panas. Untuk pertama kalinya, ia tahu rasanya cemburu. Ketika tamu itu pamit, Helena mendekatinya. Kamu kenapa diam? Tanya Helena. Kamu cantik malam ini, kata Bagas, tapi nadanya datar. Helena tersenyum. Aku hanya ingin kamu yang menganggap aku cantik. Malam itu, mereka berbicara di taman belakang. Helena menatap bintang-bintang sambil menyandarkan kepala di bahu Bagas. Apa kamu pernah berpikir, suatu hari kita mungkin harus berpisah? Tanya Helena pelan. Pernah, jawab Bagas jujur. Tapi aku juga percaya, cinta yang benar tidak kenal waktu. Helena menatapnya. Kalau kamu pergi, aku akan menunggumu. Tak peduli berapa lama. Bagas menggenggam tangannya erat. Kalau kamu menunggu, aku tidak akan pernah pergi. Dan malam itu, tanpa suara, tanpa janji, keduanya tahu, apa yang mereka miliki bukan lagi sekadar kebersamaan, tapi cinta yang tak lagi bisa disangkal.